teman-teman. Di sini perkenalkan dulu nih. Nama aku Ahmad Baihaqi dengan NIM 230101070132. Aku dari lokal A 23 PGMI. Nah, di sini aku ingin menjelaskan nih tentang Arab pra-Islam ataupun kehidupan Arab sebelum Islam dari segi ekonomi ataupun sosialnya. Nah, dari dulu itu kalian sudah terbayangkan nggak bagaimana Arab pra-Islam dari segi ekonomi ataupun sosial? Yang kita ketahui biasanya kan tentang jahiliyahnya, tentang masa kebodohannya, ataupun tentang konfliknya antar suku, yaitu dari Mekah ataupun Madinah. Nah, itu cuma pemahaman kita secara umum. Nah, aku ingin menjelaskan nih secara mendetail tentang Arab pra-Islam ataupun Arab sebelum Islam itu datang. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan yang saya ingin bahaskan, jadi Arab itu dari semenanjung Arabia, dari hamparan pasir yang luas. Nah, hal ini tersembunyi dari kisah masyarakat yang unik, tangguh, dan penuh dinamika. Kayak itu. Jauh dari sebelum Nabi Muhammad itu datang tentunya, ya kan? Karena kan pembahasan kita itu tentang Arab pra-Islam. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kehidupan masyarakat Arab telah menyesuaikan dengan ritme yang ada, dengan kerasnya alam yang ada dan iklim yang ada. Nah, dari situ kita sudah mengetahui nih bagaimana keadaan di Arab sebelum Islam itu datang. Nah, kalian tahu nggak semenanjung Arabia itu di mana? Semenanjung Arabia itu ada di antara dua peradaban besar, yaitu di Kekaisaran Romawi Timur di barat dan Kekaisaran Persia di timur. Nah, letaknya ini sangat strategis. Kenapa tuh? Karena kenapa jadi bisa disebutkan sangat strategis? Karena hal ini menghubungkan Laut Merah dan Teluk Persia. Nah, menjadikan wilayah ini sebuah tempat perdagangan internasional dan tempatnya hal-hal yang penting perkumpulan kabilah-kabilah. Nah, dari hal ini juga itu tuh perdagangan ataupun ekonomi itu berjalan dari misalkan rempah, kain, emas, dan wewangian. Itu tuh yang selalu diperdagangkan di tempatnya itu tadi, di perdagangan internasional. Nah, selain itu juga ada nih dari misalkan dari Yaman hingga Syam, ada juga ke Palestina. Nah, tapi yang paling menonjol itu kalian tahu nggak? Itu ada di Mekah, yaitu Ka'bah. Kenapa ini menjadi suatu hal yang menonjol? Karena Ka'bah ini tempat orang-orang untuk beribadah, umat muslim untuk beribadah ini. Tapi walaupun kita sudah ketahui bahwa adanya Ka'bah di Mekah itu, tapi tidak untuk kemungkinan bahwa Arab ini masih dalam masa jahiliyah. Kenapa? Karena belum ada pedoman ataupun yang memberikan arahan ataupun bimbingan terhadap bangsa Arab. Nah, dari hal ini kehidupan masyarakat Arab itu tidak hanya berputar dari sebuah perdagangan, tapi mereka hidup dari struktur sosial juga, dari kesukuan. Nah, kabilah-kabilah besar seperti Quraisy, Bani Tamim, Bani Aus, dan Bani Haras membentuk fondasi dari masyarakat Arab saat itu. Jadi pemimpin-pemimpin yang ada, hukum adat yang ada, kehormatan yang dijaga sangat serius. Itu tuh sangat erat dari hubungan antar suku dan sangat dinamis tentunya. Nah, dari hal ini kita mendapatkan nilai-nilai nih, nilai-nilai luhur pastinya dari sebuah peristiwa itu, kayak penyimbangan, kejujuran, kesetiaan, keberanian, dan penghormatan. Nah, seperti namanya pemimpin-pemimpin Arab yang ada di saat itu tuh menjadikan hal positif juga, tapi tidak menutup kemungkinan adanya di tengah-tengah hal itu ada kekacauan, konflik,
dari masyarakat Arab itu, entah itu dari lisan ataupun dari perbuatan mereka sendiri. Nah, itu dia sebuah penjelasan bahwa Arab itu masih di masa jahiliyah dan itu tuh masih perlu bimbingan seperti itu. Dan aku mempunyai ilustrasi nih tentang ekonomi Arab pada saat itu. Silakan dilihat ya. Kalau kita mendengar kata Arab, hal pertama yang terlintas di benak kita adalah Islam. Ini tidak mengherankan, mengingat hampir seluruh penduduk dunia Arab saat ini adalah Muslim, dan Islam sendiri lahir di tanah Arab, serta menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Islam dari lahir sampai sekarang. Akibatnya, dalam persepsi banyak orang, Arab dan Islam dianggap sebagai semacam satu kesatuan. Namun, apa yang terjadi sebelum Islam ada di Arab? Seperti apa kehidupan sosial, budaya, dan kepercayaan masyarakat di sana? Bagaimana sistem politik dan ekonomi mereka berkembang sebelum Islam mengubah tatanan yang ada? Dan benarkah bahwa Arab sebelum Islam adalah zaman kebodohan, zaman jahiliyah? Kalau benar, seberapa bodoh orang-orang di zaman jahiliyah? Apakah memang mereka menyembah berhala? Untuk memahami peradaban Arab secara lebih menyeluruh, kita perlu menelusuri kembali jejak sejarahnya sebelum munculnya Islam. Ketika Jazirah Arab dihuni oleh berbagai suku dengan beragam tradisi, sistem kepercayaan, dan dinamika sosial yang membentuk fondasi bagi perubahan besar yang dibawa Islam nantinya. Arab sebelum Islam, jika merujuk pada perspektif sejarah Islam, sering disebut sebagai Al-Jahiliyah, yang kalau diartikan secara literal berasal dari jahala atau bodoh, yang berarti zaman kebodohan. Orang-orangnya disebut tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki sifat-sifat peradaban. Mereka menyembah berhala, melakukan praktik pembunuhan bayi perempuan, dan hidup dalam masyarakat tirani, ketidakadilan, despotisme, anarki, dan antagonisme kelakuan yang sia-sia. Namun, pandangan ini juga sering dikritik karena fungsinya sebagai narasi besar pra-Islami sebagai propaganda untuk mengglorifikasi yang muncul setelahnya. Kalau kita melihat puisi pra-Islam, jahal justru bukan kebodohan sebagaimana yang ada di pikiran kita, tapi justru sering dikaitkan dengan kebenaran atau kebanggaan yang sebenarnya menjadi bagian dari kode kehormatan atau murua di Arab. Keenam, Kekaisaran Aksum dari Ethiopia menyerang dan mengambil alih Himyar. Tak lama kemudian, Kekaisaran Sasania mengusir Aksum dan menjadikan Yaman sebagai provinsi Persia. Seiring melemahnya kerajaan-kerajaan besar di Arabia Selatan dan perubahan jalur perdagangan, masyarakat di Jazirah Arab mulai berkembang dalam struktur kesukuan. Suku-suku ini memainkan peran penting dalam perdagangan, militer, serta politik di wilayah Arabia dan sekitarnya. Dan zaman jahiliyah, seperti sebagaimana yang kita kenal, dimulai. Suku atau kabilah adalah unit sosial dan politik utama di Jazirah Arab. Asabiyah atau Asobiyah menjadi konsep solidaritas kesukuan yang menjadi landasan kehidupan sosial mereka, di mana kesetiaan terhadap suku lebih penting daripada moral sekalipun. Mereka tidak memiliki sistem hukum yang terpusat atau tertulis, tapi mengandalkan adat istiadat atau urf yang diwariskan secara turun-temurun. Pemimpin suku atau sheikh tidak memiliki kekuasaan absolut, tapi dihormati sebagai penasehat, mediator, dan pemimpin perang atau perdagangan. Hubungan antar suku biasanya berdasar pada persekutuan atau hilf atau perlindungan atau jiwar yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama antar kelompok. Tidak ada sistem hukum tertulis, aturan dan hukuman berdasarkan tradisi lisan dan hukum adat. Halo teman-teman, kembali lagi kepada saya setelah kalian melihat ilustrasi yang telah kalian tonton tadi. Nah, itu sumber yang saya dapatkan itu dari channel YouTube Ardianzi. Terima kasih Bang Ardianzi. Nah, izinnya saya ingin menjelaskan lebih lanjut daripada penjelasan tadi. Nah, dikarenakan peradaban Arab tadi, Arab ataupun Islam sebelum masuknya ada Islam tadi, nah mereka itu sangat mencintai dengan namanya puisi, merayakan kata-kata indah yang lahir dari penyair-penyair suku mereka. Nah, syair ini tidak hanya hiburan, tapi juga alat propaganda, peneguhan jati diri, dan catatan sejarah lisan yang diwariskan antar generasi. Nah, dari hal ini, dari sisi keyakinan juga, bangsa Arab pra-Islam dikenal untuk menganut kepercayaan politisme. Nah,
Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka banyak menyembah berhala yang diletakkan di sekitaran Ka'bah, tapi dengan kayak seperti halnya mereka tuh menyembah berhala, tapi dengan cara mereka tuh meletakkan Ka'bah juga. Nah, itu tuh dilakukan di masa-masa jahiliyah juga, teman-teman. Nah, dari Islam dari Islam pun ataupun dari peradaban hal itu, nah perempuan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi itu tuh lebih dihargai daripada orang yang tidak mempunyai kedudukan, seperti perempuan yang bangsawan ataupun perempuan yang memiliki kehormatan yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah, dalam hal ini, adapun dari kisah-kisah masyarakat Quraisy, tidak jarang seorang wanita menjadi tokoh yang penting dan dihormati, bahkan diperebutkan kehormatannya oleh para pemimpin suku. Namun, di lapisan masyarakat bawah, kondisi perempuan yang kerap menyedihkan. Bayi perempuan mereka dikubur hidup-hidup karena dianggap beban. Perempuan juga bisa diperlakukan sebagai warisan ataupun yang dipaksa menikah terhadap orang yang diwariskan itu. Nah, dari segi ekonomi juga, perdagangan ini ataupun dari hal-hal yang sudah kita lihat dari ilustrasi dari penjelasan tadi, nah kita masuk dengan dimensinya ekonomi. Perdagangan ini menjadi tulang punggung kehidupan karena dikarenakan tanah mereka yang kurang subur, pertanian sulit berkembang, maka bangsa Arab memanfaatkan keahlian yang lain dalam berdagang dan keterampilan bertahan hidup untuk menjalin jaringan yang lebih luas. Nah, contohnya kayak mereka mengangkut barang dari selatan ke utara, dari pelabuhan Yaman menuju Syam, dan itu juga berlaku sebaliknya. Nah, itu sebuah kehidupan ekonomi yang terguncang ataupun yang mereka lakukan itu kerap mereka lakukan setiap berbulan-bulan. Maka hal ini juga tidak menutup kemungkinan mereka lakukan di bulan-bulan suci yang tidak memiliki ataupun yang memiliki fungsi spiritual, tetapi juga mereka ini menganggap bahwa sistem ekonomi tidak tertulis sangat efektif dari hal itu. Nah, dari semua itu, kehidupan yang keras itu malah mendidik mereka untuk menjadi sesuatu hal orang yang tangguh. Dari potensinya peradaban ini juga solidaritas dalam suku dan tradisional moral yang kaya akan benih-benih budaya yang akan mengalami perubahan besar di risalah Islam mendatang. Nah, hingga Nabi Muhammad SAW lahir di tengah masyarakat seperti ini, dengan catatan bahwa itu tuh ruang lingkup Arab pra-Islam ataupun sebelum masuknya Islam. Nah, itu tuh dari masyarakat jahiliyah. Dengan adanya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu bisa menyesuaikan dinamika sosial, spiritual, dan ekonominya. Maka memahami kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam adalah memahami medan tempat dakwah Rasulullah SAW akan berakar dan tumbuh. Itu adalah sebuah hal untuk menggambarkan bagaimana Arab pra-Islam sampai juga Arab masuknya agama Islam sampai adanya Nabi Muhammad SAW itu berdakwah. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata adapun perbuatan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.